Lalu Sang Buddha tidak hanya sampai nomor 3. Sang Buddha kasih jalan, ada cara untuk mencapai sukses atau goal, saudara-saudara. Ada caranya. Jadi saudara-saudara, kita lihat tuh 4 kebenaran mulia, ini jantung ajaran Buddha, pertama kali dibabarkan. Ada duka, ada sebab duka, ada padamnya duka, ada cara, jalan menuju padamnya duka. Kita lihat paralelnya. Ada kenyataan tidak sukses, belum mencapai goal, ada sebab belum mencapai sukses atau tidak sukses, ada kesuksesan. Nah, kita lihat saudara-saudara. Banyak orang bicara bilang, wah agama Buddha duka, duka, duka. Siapa bilang? Kalau hanya bilang duka, 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 Sang Buddha adalah mengajarkan pesimisme. Kenyataannya Sang Buddha mengajarkan realitas. Ada duka, ada tidak sukses loh, ada bahagia loh. Ya. Dan juga bukan hanya permen, iming-iming manis, pemanis, tapi Sang Buddha ajarkan ada caranya loh untuk mencapai sukses. Ada caranya loh untuk mencapai padamnya duka, mencapai kebahagiaan. Ada caranya, saudara-saudara. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat. Sukses. Nah, kita lihat tuh. Sukses di sini saya gambarkan dengan apa? Ada 2 mata nih. Mata yang satu melihat huruf A dengan jelas. Mata yang satu melihat huruf A tidak jelas. Ini perumpamaan, saudara-saudara. Perumpamaan, saudara-saudara. Ya. Perumpamaan apa? Bahwa goal sukses ini harus jelas bagi tiap orang. Jangan burem. Oh, mungkin. Oh, kira-kira. Tidak seperti itu. Sang Buddha ajarkan harus jelas. Kalau ini tidak jelas, bayangkan saudara-saudara melakukan sesuatu yang nggak jelas ujungnya. Nggak jelas mercusuarnya di mana. Itu bisa nyasar sana-sini, saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang, banyak orang bercita-cita ingin mencapai sukses, menjalankan sesuatu, kok sedikit yang berhasil. Ternyata mereka salah satunya goalnya ini nggak jelas. Jadi goal harus jelas. Oke? Ya, goal harus jelas, saudara-saudara. Nah, kemudian kita perhatikan di sini. Kita perhatikan. Nah, ada jalan untuk mencapai sukses. Saya gambarkan dengan warna putih. Artinya apa? Ini mengarah ke kesuksesan. Mengarah ke kesuksesan. Tetapi saudara-saudara, ketika saudara-saudara menjalankan ini di dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak cara-cara di mana saudara-saudara mungkin lengah atau tidak tahu, sehingga saudara-saudara jalankan juga yang nomor 2 sebagai panah merah. Betul nggak? Ya. Sehingga sementara saudara-saudara bercita-cita dan bergerak untuk mencapai sukses, tetapi ada tenaga yang membuat saudara-saudara boros. Membuat sulit mencapai sukses. Sementara saudara ingin sukses. Ada yang mempersulit sukses. Nah, ini juga pengaruh saudara-saudara. Ini pengaruh saudara-saudara. Jadi bukan hanya goalnya yang harus jelas. Tapi pikiran kita dan teknik kita untuk mencapai sukses, kalau yang kita jalankan tidak benar, ini malah akan menjerumuskan. Kalau benar, itu akan mengarah ke yang benar. Tetapi banyak orang dua-dua ini dalam kehidupan sehari-hari dijalankan sehingga lambat jalannya, saudara-saudara. Mau jalan ke depan seperti ada tali yang menarik ke belakang, saudara-saudara. Tali menarik ke belakang. Akibatnya jadi lambat. Nah, jadi saudara-saudara, goal tujuan sukses harus jelas. Ya, harus jelas. Pikiran, nah di sini saya bilang plus berbagai faktornya, itu menentukan cara mencapai sukses. Jadi, yang nomor 4 ini, pikiran dan faktor-faktornya, ini berpengaruh untuk mencapai sukses. Terus yang nomor 2, saudara-saudara, pikiran dan faktor-faktornya juga
menentukan cara menghancurkan sebab tidak sukses. Jadi ada metodenya supaya sebab-sebab tidak sukses ini hancur, saudara-saudara. Tadi Pak Lamirin telah memberikan kisi-kisi. Nah, ini enaknya saya, saudara-saudara. Jadi narasumber yang kisi-kisinya jelas. Oh, enak nih saya bikinnya, saudara-saudara. Ya, sehingga saya share-nya clear banget gitu. Jadi ini ada 3 nih yang penting nih. Goalnya harus jelas, pikiran untuk mencapai sukses juga harus clear, bagus, ya. Kemudian pikiran untuk menghancurkan yang nomor 2 supaya tidak jadi penghambat juga harus jalan, saudara-saudara. Jadi ujung-ujungnya apa? Pikiran dan berbagai faktornya. Ini kalau di dalam Buddha Dhamma, saudara-saudara, cita dan cetasika yang muncul bersama ini ternyata itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang atau kegagalan seseorang, saudara-saudara. Ya, nah, saudara-saudara, kita lihat di sini. Saudara-saudara, ya, cukup jelas ya tadi ya, apa yang saya share ya. Ya, pikiran itu sangat berpengaruh, ya. Kita lihat, ya. Nah, pikiran tuh pengaruhnya di mana? Ya. Kalau kita punya pengalaman lampau nih, saudara-saudara, punya pengalaman lampau, ya, ternyata nih ngaruh di pengalaman lampau, sehingga timbul emosi yang nggak bagus. Misalnya, saudara-saudara, ketika seseorang ingin melaksanakan suatu bisnis tertentu atau suatu pelajaran tertentu, kemudian dia ternyata tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah, tidak nyaman ini, saudara-saudara, menghambat atau mendukung kesuksesan. Menghambat. Nah, ternyata tidak nyaman ini bisa macam-macam. Bisa gara-gara pengalaman yang lampau, trauma. Bisa gara-gara melihat orang lain gagal, sehingga menganggap orang lain itu sama dengan kita, dan kita sama dengan orang lain, sehingga kalau saya melakukan itu nanti saya gagal, buktinya dia gagal. Nah, saudara-saudara. Padahal pada zaman pandemi itu mungkin itu peluang, misalnya, saudara-saudara. Nah, ini ngaruh nih saudara-saudara mapping ini. Sehingga ekspresi pikiran kita gara-gara sanya kita di dalam ini tidak benar, dia akan berperilaku tidak benar, saudara-saudara. Ya, berperilaku tidak benar, saudara-saudara. Seperti itu. Ya, seperti itu, saudara-saudara. Berperilaku tidak benar nanti. Oke? Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita kontak dengan objek, saudara-saudara, ketika kita kontak dengan objek, nanti bagi para mahasiswa STAB yang pernah belajar Citawiti, proses pikiran, ini pasti akan dapat, ya, dan sudah dapat pasti. Ketika kontak dengan objek, masuk ke ranah pikiran, ranah batin, di sini timbul pemaknaan. Kalau pemaknaannya keliru, maka siap-siap dia tidak sukses, saudara-saudara. Karena itu akan menentukan langkah dia. Dan langkah dia akan menentukan kepada strategi dia menjalankan kehidupan dia. Menjalankan bisnis, menjalankan sekolah, menjalankan kebikuan misalnya. Ini bisa keliru. Ya, saudara-saudara. Jadi apa yang harusnya kita lakukan, saudara-saudara? Ya, apa yang ada di pikiran, saudara-saudara? Nah, ini sangat penting. What in your mind? Ya, saudara-saudara, perubahan cara berpikir. Ingat, yang pertama, do, fail. Sudah fail, do lagi. Sudah do, fail lagi, gitu kan? Tetapi, kita harus mengubah cara berpikir kita. Kalau kita melakukan sesuatu dan gagal, cara berpikir kita harus berubah. Jangan melakukan kesalahan yang sama, betul nggak? Ya, jangan seperti itu. Ya, kita harus menganalisisnya. Kemudian kita adjust, kita perbaiki tambah kurang, plus min, saudara-saudara, baru kita lakukan lagi metodologinya. Ya, nah kita lihat tuh, ya. Tetapi
dalam perjalanan do, fail, kemudian analyze, dan adjust, kemudian do lagi, ingat fokus kita, goal kesuksesan kita. Itu jangan diubah, saudara-saudara. Goal kesuksesan jangan diubah. Kalau sudah jelas, jangan diubah. Tetapi metodologi bisa berubah sesuai dengan analisis dan sintesa kita sehingga kita adjust, lakukan lagi. Nah, ini saudara-saudara, dalam agama Buddha disebut 4 idipada, saudara-saudara. Sang Buddha kasih tuh. Caranya gimana? Ini ada idipada. Power to success. Yang pertama apa, saudara-saudara? Want to achieve the goal. Mau nggak mencapai goal? Nah, ingat, kalau mau nggak mencapai goal, ingat, sebelum mau nggak mencapai goal, saudara-saudara ingat perumpamaan Piti dan Suka di padang pasir, di desert. Ya, goalnya sudah jelas belum? Kalau belum jelas, diperjelas dulu. Kalau goalnya sudah jelas, yakin nggak untuk sampai? Yakin. Nggak akan sampai kalau nggak jalan, betul nggak? Maka harus ada kemauan untuk jalan. Nah, inilah do, ya kan? Ketika sudah kemauan untuk jalan, tadi ingat tuh ada piti itu apa tuh? Gembira. Melihat goal yang jelas dan yakin bisa sampai. Sehingga di situ timbul semangat yang bergelora, joyful effort, saudara-saudara. Ya, jadi kegembiraan itu penting karena apa? Kalau di sini tidak gembira, kemauannya juga lemah. Kalau kemauannya lemah, tenaganya loyo, saudara-saudara. Jadi Sang Buddha sudah kasih tahu sejak awal, joyful effort. Dan ingat, sepanjang perjalanan ini, pikiran kita harus fokus. Fokus kepada apa, saudara-saudara? Kepada dua hal. Fokus kepada goalnya, ya. Yang kedua, fokus kepada jalan, cara, metodologi. Oke? Ya, kepada metodologi. Kita jalankan. Sebab kalau tidak fokus kepada jalannya, di padang pasir, kalau tidak fokus kepada jalannya dan goalnya, itu bisa kemana-mana nyasar, saudara-saudara. Nanti setelah nyasarnya lama, baru ngeh, baru ingat, oh saya nyasar, salah, balik lagi, telat deh. Ya kan? Nah, dan Sang Buddha jelaskan, gunakan wisdom ketika meninjau arah kita, ketika kita menjalankannya. Ya, gunakan wisdom. Apakah perlu dengan kecepatan full ataukah kecepatannya tarik ulur, lihat waktu, lihat keseimbangan, kapan kita jalan, kapan kita istirahat harus tahu. Nah, ini wisdom penting. Dan tinjau apakah masih sesuai terhadap goal, saudara-saudara. Ini yang disebut dalam bahasa Palinya adalah canda, wirya, cita, wimangsa. Ya, jadi ini bahasa Inggrisnya. Saudara-saudara terjemahin sendiri tuh. Yang tadi saya bilang. Keinginan untuk mencapai sukses, mencapai goal, joyful effort, energi yang bergelora. Kalau bergelora artinya di situ harus ada piti ikutan. Ya, kegiuran untuk mencapai goal. Ya, dia fokus dan open mind tapi fokus. Nah, ini nanti kita bisa diskusi ya. Dan juga dia bijaksana, dia meninjau, mempertimbangkan waktu, kecepatan, kapan berhenti, kapan keseimbangan, kapan perlu istirahat, kapan perlu pulang ke rumah, kapan perlu begadang. Nah, seperti itu saudara-saudara ya. Jadi ini ada sutanya saudara-saudara. Jadi Sang Buddha tidak hanya mengajarkan 4 kebenaran mulia tok seperti itu. Ultimate truth, betul 4 kebenaran mulia tadi jantung ajaran Buddha. Tetapi ultimate goal itu tidak akan tercapai kalau tidak ada tujuan jangka pendek, menengah, jangka panjang. Tujuan jangka pendek, ujungnya tetap harus bahagia, ya. Dan tadi diingatkan oleh Romo Lamirin, Bapak Lamirin,
Hati-hati jangan serakah, karena serakah itu sumber dari derita. Ya, jadi tujuan ketika di dalam tujuan jangka pendek itu juga tetap harus bahagia. Jangka menengah harus bahagia. Nah, Sang Buddha memberikan tips-tipsnya ini. Baik dari jangka pendek, jangka menengah sampai ultimate, ini applicable. Dapat diterapkan saudara-saudara Idipada 4 ini. Idipada 4 ini sangat dahsyat saudara-saudara. Ya, canda, wirya, cita, wimangsa untuk mencapai goal, saudara-saudara. Nah, semangat bergelora itu harus kreatif, saudara-saudara. Ya, upaya benar. Kreatif itu mengupayakan menimbulkan energi, menimbulkan semangat, bergelora, berjuang keras, menghancurkan atau mencegah hal-hal negatif yang belum muncul. Ya, yang kedua, memadamkan hal negatif yang telah muncul. Kalau kita ragu-ragu, bagaimana cara menghilangkan ragu-ragu? Kalau kita takut, bagaimana cara menghilangkan takut? Nah, itu kita harus berupaya keras, saudara-saudara. Cara upayanya bisa macam-macam. Bergaul dengan orang yang penuh energi, bergaul dengan orang yang berani, dengan orang yang tegas, bergaul dengan orang yang bijaksana, sehingga hal-hal negatif kita tidak ada. Ya, kemudian menimbulkan hal positif. Hal positif yang belum pernah muncul, kita munculkan. Dan hal positif yang sudah ada, kita kembangkan, saudara-saudara. Nah, ini adalah min plus plus. Ya, min plus plus. Gampang dong? Ini merupakan aspek kreativitas dan inovasi di dalam Buddha Dhamma. Ketika kita ingin meraih sukses, kita harus inovatif. Apakah Sang Buddha mengajarkan inovasi? Ya. Apakah Sang Buddha mengajarkan kreativitas? Ya. Mana dasarnya? Ini sutanya, saudara-saudara. Mahasakul Sutta Majjhima Nikaya 77 mencerminkan daya upaya benar itu tidak hanya sekedar semangat, tetapi semangatnya itu harus terbuka dengan kreativitas dan inovasi. Plus semangatnya itu tidak membiarkan yang jelek tetap jelek. Dan tidak mendiamkan yang bagus tidak berkembang. Semua harus diupayakan yang jelek untuk berkurang sampai berakhir. Sedangkan yang bagus harus timbul dan berkembang dengan sangat pesat. Nah, saudara-saudara, supaya lebih afdol, saudara-saudara. Ya, saya kan sudah cukup lama nih bawakan nih. Jadi yang tadi saya bawakan itu tentang goal pikiran, goal pikiran, goal pikiran. Jadi kalau kita menerapkan ajaran Buddha ini di dalam kita mempola dan mengelola pikiran kita, itu akan berpengaruh terhadap 3 hal. Tindakan strategik secara pikiran akan terpengaruh, tindakan strategik secara fisik akan berpengaruh, tindakan strategik secara bicara itu juga akan kena pengaruh. Dan tiga-tiga ini sumbernya dari pikiran, saudara-saudara. Ya, ini semua kalau sudah berpengaruh, maka dia akan menentukan kesuksesan kehidupan seseorang, saudara-saudara. Ya, menentukan kesuksesan kehidupan, saudara-saudara. Nah, untuk itu ada baiknya saya kembalikan pengelolaan ini untuk diskusi kepada Ibu Mina Wongso. Jadi saya akhiri dulu yang saya bawakan ini. Mudah-mudahan ini menambah sedikit inspirasi atau gambaran sehingga kita bisa lebih produktif di dalam berdiskusi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Saya silakan Ibu Mina Wongso. Terima kasih Romo Slamet, terima kasih atas pemaparannya. Kita semua sebenarnya masih penasaran sekali karena ini kayaknya belum tuntas dibahas, tapi saya yakin teman-teman yang dari rumah masing-masing itu sudah nggak sabar juga ingin bertanya. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama dari sahabat
kami dari dosen STAB yang lain. Ini pertanyaannya dari Pak Bram, Pak Hasto Bramantio. Kalau goal sudah jelas, cara jelas, dan kerja keras atau cerdas, tapi ketika melibatkan orang lain dan orang lainnya tidak bertanggung jawab, misalnya dalam satu kongsi atau kerjasama, ketika ada faktor eksternal penghambat di luar diri kita yang bisa membuat gagal mencapai goal. Gimana, Romo? Baik, Bu Mina, apakah saya boleh jawab langsung? Langsung jawab saja ya, Romo. Jadi nanti kita Oke, pertanyaannya satu persatu ya. baik, Oke. baik. Terima kasih Pak Hasto Bramantio. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi kalau ada faktor eksternal sekarang, orang lain nih diajak ngomongnya susah. Bagaimana kita bisa mencapai sukses? Ini di luar diri kita. Nah, saya kembali kepada pikiran, ya. Nah, tadi dikemukakan oleh Sang Buddha 4 ya. Power to success. Yang pertama canda, keinginan untuk mencapai sukses. Artinya goalnya jelas, caranya juga jelas, keyakinannya juga mantap, semangat bergelora, ya. Kemudian yang kedua wirya, yang tadi semangat bergelora, yang ketiga fokus. Nah, ada yang keempat nih, Pak Hasto, wisdom. Ketika kita berhadapan dengan orang dan orang tersebut ternyata ketika kita berikan misalnya pengarahan untuk melaksanakan sesuatu, dia misalnya ngeyel atau apa misalnya. Nah, ini kan faktor luar nih. Nah, Sang Buddha ternyata itu mengajarkan satu prinsip lain dalam wisdom, saudara-saudara. Nah, jadi ketika kita membedah ajaran Buddha, ternyata Sang Buddha itu membabarkan mirip dengan kita diskusi ini. Diskusi ini kan 2 jam. Begitu selesai 2 jam, para murid Buddha setelah mendengarkan Dhamma itu kan mereka diskusi itu. Kasakusuk, betul nggak? Akhirnya ada khotbah-khotbah lain nggak dari Sang Buddha? Ada, saudara-saudara. Nah, untuk yang seperti ini, saudara-saudara, ada yang namanya satu. Wisdom tadi itu kan dalam pikiran. Nah, ketika pikiran wisdom ini sudah berkembang, maka dia akan mempengaruhi apa tadi? Strategi dari pikiran, strategi dari bicara, dan strategi dari tindakan, betul nggak? Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita mempunyai target goal jangka menengah, misalnya untuk mencapai keuntungan perusahaan sekian misalnya, atau misalnya keuntungan bisnis sekian misalnya, ya kan? Maka sepanjang perjalanan itu kita kan kontak dengan objek, betul nggak? Ya, perkenankan saya share lagi slide saya yang tadi ya, Bu, sebentar, ya. Kontak dengan objek. Nah, ketika kontak dengan objek, artinya apa? Pihak lain, objek ini pihak lain. Pihak lain itu berpendapat beda misalnya dengan kita. Maka ini kan terjadi proses mendengar dan melihat pihak lain berinteraksi dengan kita, betul nggak? Di luar goal yang besar. Di luar goal yang besar. Ya, gambarnya cukup terlihat ya, Bapak Ibu. Oke, cukup terlihat? Cukup. Cukup ya. Nah, ketika kita kontak dengan objek, misalnya si A mengemukakan pendapat yang berbeda dengan kita, dengan wajah yang bertentangan ke kita, maka ketika kognisi pintu indera, panca dwarawiti namanya, maka batin kita mengalami mapping dengan pengalaman-pengalaman lalu kita. Ini dari sisi kita ya, dari sisi internal nih, dari sisi kita. Belum dari sisi si objek ya, si pihak lain. Dari sisi kita merasa tidak nyaman, betul nggak?
merasa tidak nyaman. Nah, perasaan tidak nyaman ini membuat seseorang ragu-ragu untuk bertindak, betul nggak? Iya kan? Nah, perasaan tidak nyaman ini harus dibereskan di dalam diri kita. Walaupun kita sudah jelas, arah jalannya sudah jelas, ternyata kita kena ke nomor dua, penyebab penghambat sukses. Betul nggak? Penghambat sukses salah satunya internal, yaitu ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya ini harus dibereskan. Contoh, misalnya, saya membabarkan sesuatu strategi untuk mencapai sukses, ternyata bawahan saya atau kolega saya bilang, loh itu tidak benar itu, hati-hati itu yang seperti ini, begini, begini, begini. Nah, ketika orang itu bilang hal seperti itu kepada saya, dia sambil wajahnya sinis. Wajah sinis ini terserap ke dalam pandangan saya, nggak peduli dia ngomong apa, wajah sinis ini masuk ke dalam ranah batin saya, dipersepsikan, ternyata dulu-dulu saya pernah mengalami wajah sinis itu dari seseorang atau dari film. Sehingga wajah ini nggak bagus, gitu kan? Artinya saya timbul a priori, maka tidak nyaman. Nah, ini harus dibereskan. Harus dibereskan. Ya, karena apa? Belum tentu loh dia memberikan masukan mungkin itu alert untuk kita. Ya kan? Kita tidak harus segera untuk menjalankannya, kita bisa mengkonsumsinya, tetapi kalau kita menolak dari hanya pandangan sinis, terjadi seperti itu. Ya. Tapi sebaliknya saudara-saudara, bagaimana kalau ini objeknya, kita di dalam udah periksa, oke-oke aja, tetapi ini objeknya kok nggak mau nurut ya strategi. Nah, ini ada tekniknya saudara-saudara. Kita lihat nih ya. Ada satu teknik yang sangat penting ya di sini. Sangat penting sekali. Saya share satu slide kepada saudara ya. Nah, ini saudara-saudara. Apakah gambarnya sudah terlihat? Cukup jelas?